Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua diberi Allah Ta'ala kesehatan dan keimanan. Kembali pada channel kami Idris. Pada pagi hari ini kita masih belajar untuk melantunkan suara saat kita menjadi seorang muadzin. Baiklah, ada sebuah tip yang sangat luar biasa agar suara kita itu bisa enak didengar. Tip pertama adalah kita melatih suara kita dengan mengeluarkan yaitu suara dari mulut kita. Apa sih dari pembahasan ini? Banyak di antara teman-teman sahabat kita, saudara kita ini yang menganggap bahwasanya muadzin itu cukup bagi orang yang memiliki suara yang enak itu. Nah, ini pernyataan seperti ini tidak benar, sahabat. Jadi siapapun dia sebagai seorang muslim, maka dia itu ada kewajibannya untuk belajar menjadi seorang muadzin. Karena pertama adalah hidayahnya itu balanya itu sangat luar biasa. Ini yang pertama. Nah, kemudian masuk dalam pembahasan poin yang pertama agar kita punya tip punya suara yang didengar. Itu pertama adalah bagaimana kita harus mengoptimalkan latihan ya, untuk melantunkan suara kita. Karena mengapa? Karena suara itu sebenarnya adalah sama. Tidak ada yang begitu indah, yang enak, tidak. Semua itu sama. Mengapa ya? Karena suara adalah sebuah lantunan bunyi yang keluar dari mulut kita, seperti suara tangis saat anak baru lahir ke dunia. Masya Allah, semuanya itu sama. Tidak ada yang mengatakan tangis anak itu indah, tangis anak itu tidak indah. Tidak, tapi yang namanya tangis itu sama. Siapapun yang lahir dalam berkulit putih, berkulit hitam, makanya tidak ada yang mengatakan taknya itu indah, ternyata sama. Itu artinya apa? Allah memberikan suara itu. Namun yang menjadi pembahasan adalah bagaimana kemudian suara itu bisa indah. Mengapa ya? Karena suara itu keluar itu dilantunkan atau diiramakan. Seperti contoh ketika suara itu sama. Ya. Ini kan tidak ada yang indah. Tidak ada yang indah. Tapi ketika maka di situ ada sebuah keindahan, ada irama yang dilantunkan, maka di situ tercipta sebuah keindahan suara tadi. Nah, oleh karena itu agar suara kita indah, pertama adalah apa? Kita harus belajar untuk melantunkan sebuah irama. Dan belajar untuk irama, pertama kita harus apa? Belajar untuk mengambil sebuah pernapasan. Itu. Jadi tidak serta-merta hari pemirsa orang yang bisa muadzin dengan benar, dengan baik, dengan suara kemudian tanpa dia itu harus bernapas, tidak. Pertama dia itu harus latihan pernapasan. Masya Allah. Nah, seringnya kita melantunkan suara di untuk adzan di masjid, di musola, yang pasti mereka pun berusaha agar apa? Menjaga sebuah pernapasan mereka atau melatih pernapasan. Ya, melatih pernapasan cukup dengan ini, mengambil pernapasan. Ya, bisa pernapasan di dalam dada kita. Ya, bisa ini langsung diangkat pernapasan dari dada kita, kemudian dikeluarkan dari mulut kita dengan perlahan. Itu juga bisa memberikan kekuatan pada suara kita. Masya Allah. Ayat tip dengan belajar seperti ini, insya Allah suara kita itu akan indah. Yang penting kita itu istiqomah, rutinitas kita untuk melantunkan sebuah ini adzan atau menjadi qori dan sebagainya. Ketika kita itu serius dan sering melantunkannya, yang pasti nanti di situ akan muncul sebuah keindahan suara kita. Jadi tip
untuk melantunkan suara dengan indah adalah apa? Dengan ini banyaknya kita itu ini melakukan ini muadzin atau qori. Nah, dan selain itu adalah kita tuh belajar untuk pernapasan kita agar kita punya pernapasan yang panjang. Ini tip agar suara kita itu menjadi merdu. Coba kita coba ya. Ketika kita itu melantunkan suara dengan merdu, tentunya kita itu harus menggunakan sebuah irama, dan irama yang kita coba itu sebagaimana yang sering kita dengar adzan itu bisa kita coba, kita mencobanya, kita ulangi seperti itu. Nah, akhirnya dengan belajar seperti itu maka akan muncullah kemudian keindahan di dalam suara kita. Nah, baiklah, marilah kita belajar untuk melantunkan suara, yaitu kemudian dengan irama yang kita miliki, kemudian disitulah ada sebuah keindahan dalam suara kita. Masya Allah, semoga ini menjadi semangat kita bersama. Coba kita mulai. Nah, pertama kita coba memulai latihan untuk mengeluarkan suara kita, tetapi mulut tertutup. Nah, mulut tertutup. Coba kita belajar dengan mengambil melantunkan sebuah irama tetapi mulut keadaan tertutup. Coba kita coba. Nah, ini tip juga untuk bisa melatih suara kita agar merdu seperti itu. Coba kita tingkatkan dengan mengeraskan juga ya, pada saat mulut tertutup ini. Masya Allah. Nah, ini satu contoh latihan dengan mengeluarkan suara dari dalam mulut tetapi dalam keadaan mulut tertutup. Nah, ini juga salah satu antara belajar agar suara kita itu menjadi indah. Sekarang kita coba untuk melakukan suara dengan iram tapi mulut terbuka. Insya Allah, coba kita belajar yang ada dengan irama kurdi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, ini contoh di antara belajar untuk melakukan suara dengan indah, yaitu melalui mulut terbuka. Masya Allah. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah suara kita itu dapat menjadi indah. Nah, oleh karena itu bagaimana tip agar suara kita itu menjadi indah? Pertama adalah latihan untuk mengeluarkan suara kita, yaitu dengan nafas yang kita miliki, dan tentunya pernapasan itulah yang menjadi modal utama agar suara kita menjadi indah. Baiklah, semoga ini menjadi semangat kita menjadi seorang muadzin dan kita tetap istiqomah. Yang perlu kita garis bawahi adalah suara itu sama, tetapi karena latihan yang sering, yang kontinu dengan pernapasan yang cukup, maka insya Allah suara kita akan menjadi indah. Makanya semoga kita semua diberi SWT kesehatan dan tetap istiqomah di Allah SWT. Semoga ini menjadi kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.